Capek nggak sih? Tiap malam bukannya tidur malah overthinking, kepikiran terus soal kesalahan masa lalu atau takut gagal di masa depan. Sampai-sampai kesehatan dan produktivitas kamu jadi berantakan. Kalau ini sering terjadi pada dirimu, mungkin masalahnya bukan di situasinya, tapi di cara kamu menghadapinya. Overthinking seringkali dianggap sepele, tapi dampaknya bisa sangat serius jika dibiarkan terus-menerus. Salah satu dampak yang paling berasa adalah gangguan tidur. Ketika kamu terjebak dalam pikiran-pikiran yang berputar tanpa henti, sulit sekali untuk mematikan otak dan merasa tenang. Ini menyebabkan kamu merasa cemas dan gelisah, yang akhirnya membuat tidur kamu jadi terganggu. Jika terus berlanjut, kurang tidur ini bisa membuat tubuhmu lelah, mempengaruhi mood, dan mengurangi konsentrasi. Selain gangguan tidur, overthinking juga dapat menurunkan produktivitas. Ketika pikiran kamu terus dipenuhi oleh hal-hal yang belum terjadi atau penyesalan di masa lalu, kamu menjadi sulit fokus pada pekerjaan atau aktivitas yang ada di depan mata. Kamu merasa seperti berada dalam kebingungan mental yang membuat setiap tugas terasa lebih sulit. Hal ini tentunya berdampak pada kinerja dan pencapaian kamu. Yang lebih parah, overthinking juga mempengaruhi kesehatan mental kamu. Pikiran yang terus-menerus mengganggu dapat menyebabkan stres berlebihan, kecemasan, dan bahkan depresi. Dalam jangka panjang, overthinking bisa merusak keseimbangan emosi dan mental kamu, yang membuat kamu merasa tertekan dan putus asa. Oleh karena itu, penting untuk segera mengenali tanda-tanda overthinking dan mulai mencari cara untuk mengatasinya agar kesehatan tubuh dan pikiran tetap terjaga. Overthinking yang pertama biasanya sering muncul adalah overthinking tentang masa lalu. Overthinking ini biasanya muncul karena adanya perasaan penyesalan yang mendalam terhadap pengalaman yang belum bisa kita terima sepenuhnya. Misalnya, kamu terus mengingat kejadian yang memalukan atau kesalahan yang kamu buat, dan berpikir, seandainya saja aku melakukan hal yang berbeda, pasti semuanya akan berbeda. Pikiran seperti ini terus berputar dan seakan-akan tidak bisa berhenti, karena kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah terjadi. Perasaan penyesalan ini bisa sangat mengganggu, karena otak kita seringkali mencoba mencari cara untuk memperbaiki masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Hal ini membuat kita terjebak dalam pikirannya, mencari apa yang bisa kita lakukan seandainya waktu bisa diputar kembali. Namun, kenyataannya masa lalu sudah berlalu dan kita tidak bisa mengubahnya. Penyesalan yang terus-menerus dipelihara hanya akan memperburuk kondisi mental kita, karena kita tidak memberi kesempatan untuk menerima dan belajar dari pengalaman tersebut. Solusi terbaik untuk mengatasi overthinking tentang masa lalu adalah dengan menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Meskipun kita seringkali merasa ingin memperbaiki kesalahan atau keputusan yang sudah dibuat, penting untuk menyadari bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa kita putar kembali. Fokus pada kenyataan bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kita sekarang. Alih-alih terjebak dalam penyesalan, cobalah untuk melihat pengalaman tersebut sebagai pelajaran. Apa yang bisa kamu ambil dari situ untuk menjadi lebih baik di masa depan? Setiap kesalahan atau kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa memperkuat karakter dan kemampuan kamu untuk menghadapi tantangan ke depan. Dengan menerima masa lalu, kamu memberikan ruang untuk diri kamu berkembang dan melangkah maju. Ini bukan berarti melupakan dan mengabaikan apa yang sudah terjadi, tetapi lebih kepada memaafkan diri sendiri dan terus bergerak ke arah yang lebih positif. Overthinking yang kedua adalah overthinking tentang masa depan. Overthinking ini seringkali muncul dari rasa cemas atau khawatir terhadap situasi yang belum terjadi. Kita cenderung membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi, seperti takut gagal dalam mencapai tujuan atau menghadapi tantangan yang terasa berat dan sulit. Pikiran seperti ini muncul karena kita merasa tidak siap atau merasa bahwa kita mungkin tidak mampu mengatasi masalah yang ada di depan mata. Rasa takut gagal ini seringkali membuat kita terjebak dalam skenario yang tidak pasti.
mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, dan bahkan membayangkan hasil yang jauh lebih buruk dari kenyataan. Padahal ketakutan ini seringkali berlebihan dan tidak berdasarkan pada fakta. Kondisi ini bisa membuat kita merasa tertekan dan cemas berlebihan, yang akhirnya menghalangi kita untuk bertindak. Mengatasi rasa cemas ini membutuhkan keberanian untuk menerima ketidakpastian dan mempercayai kemampuan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang, meskipun tidak ada jaminan hasil yang sempurna. Solusi terbaik untuk mengatasi overthinking tentang masa depan adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan saat ini. Ketika kamu terjebak dalam kecemasan tentang hal-hal yang belum terjadi, cobalah untuk kembali ke saat ini dan perhatikan apa yang bisa kamu lakukan. Alih-alih terfokus pada hasil yang belum pasti, berikan perhatian penuh pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk maju. Ini akan membantu mengurangi rasa cemas karena kamu memberi diri kamu kontrol atas tindakan yang ada di depan mata. Selain itu, penting untuk melatih diri menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan secara pasti, dan itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Ketika kita berhenti berusaha mengontrol segala sesuatu yang tidak pasti, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk lebih tenang dan lebih terbuka terhadap segala kemungkinan yang datang. Dengan menerima ketidakpastian, kita bisa mengurangi kecemasan dan lebih siap menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif. Otak kita memiliki cara sendiri untuk membantu kita dengan mengingatkan tentang masalah-masalah yang belum terselesaikan, baik itu masa lalu maupun kekhawatiran tentang masa depan. Sebenarnya, tujuan otak adalah untuk melindungi kita dengan memberi peringatan tentang potensi masalah atau hal-hal yang harus diperhatikan. Namun, jika pikiran-pikiran tersebut tidak ditangani dengan baik, justru bisa memicu stres berlebihan. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam pikiran-pikiran tersebut tanpa solusi, rasa cemas dan tekanan pun akan meningkat. Kuncinya adalah menerima keberadaan pikiran-pikiran tersebut dan memprosesnya dengan cara yang sehat. Alih-alih melawan atau menekan pikiran yang datang, kita perlu memberi ruang untuk memahami dan memprosesnya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menulis, berbicara dengan seseorang yang dipercaya, atau melakukan refleksi diri. Ini akan membantu kita untuk mengatur pikiran dan mengurangi dampak negatifnya. Dengan cara ini, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah dan tidak terjebak dalam stres yang berlebihan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu mengatasi masalah overthinking, jangan lupa untuk like dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan yang bisa membantu kamu berkembang setiap hari. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Ingat, perubahan dimulai dari langkah kecil, dan aku di sini siap untuk mendukung perjalananmu.